Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar ukuran kemiringan. Nah, apa itu ukuran kemiringan? Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi atau model sebaran data yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah distribusi itu simetrik, positif, atau negatif. Nah, untuk mengetahui bentuk distribusi simetrik, positif atau negatif, maka kita diberikan gambar yang berikut ini. Nah, gambar yang pertama yaitu gambar 5.1, yaitu gambar distribusi positif. Nah, kalau kita lihat gambarnya, di sini letak modusnya, di sini letak mediannya, dan di sini letak nilai rata-ratanya atau X-barnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai median dan nilai rata-ratanya itu terletak di sebelah kanan nilai modus. Dan nilai yang paling ujung kanan yaitu adalah nilai rata-rata hitungnya atau X-barnya. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua atau gambar 5.2 itu disebut distribusi simetrik. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai modus itu sama dengan median sama dengan X-barnya. Sama-sama terletak di tengah. Lalu untuk gambar 5.3, gambar ketiga ini disebut distribusi negatif. Ini merupakan kebalikan dari distribusi positif. Yang mana letak modusnya di sini, letak median, dan di sini letak X-bar atau nilai rata-ratanya. Nah, nilai median dan nilai rata-ratanya terletak di sebelah kiri nilai modus. Lalu yang paling ujung kiri yaitu adalah nilai rata-rata hitungnya. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengikuti model distribusi positif, negatif, atau simetrik, hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien kemiringannya. Ada beberapa rumus untuk menghitung koefisien kemiringan, yaitu yang pertama, koefisien kemiringan pertama dari persen. Koefisien kemiringan sama dengan nilai rata-rata dikurang modus dibagi simpangan baku. Lalu yang kedua, koefisien kemiringan kedua dari Pearson. Koefisien kemiringan sama dengan 3 kali nilai rata-rata dikurang median dibagi simpangan bakunya. Lalu yang ketiga, jika kita menggunakan nilai kuartil, maka rumusnya adalah koefisien kemiringan sama dengan kuartil ketiga dikurang 2 kali kuartil kedua ditambah kuartil ke-1 dibagi kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1. Lalu yang keempat, jika kita menggunakan nilai persentil, maka rumusnya adalah koefisien kemiringan sama dengan persentil ke-90 dikurang 2 kali persentil ke-50 ditambah persentil ke-10 dibagi persentil ke-90 dikurang persentil ke-10. Nah, menurut Pearson, dari hasil koefisien kemiringan di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari sekumpulan data, baik data tidak terkelompok maupun data terkelompok. Yaitu yang pertama, jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, maka bentuk distribusinya distribusi negatif. Maaf, lebih kecil ya. Lalu yang kedua, jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya distribusi simetrik. Lalu yang ketiga, jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya distribusi positif. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan berat badan bayi dicatat dalam kilogram yang baru lahir selama seminggu tertentu di rumah sakit bersalin sehat. Dapat dilihat dalam tabel 5.1 ini. Nah, tabel yang diberikan ini merupakan tabel bentuk data terkelompok karena di sini dia berbentuk interval. Maka di sini kita disuruh menghitung koefisien kemiringannya dengan menggunakan nilai kuartil. Berarti kita menggunakan rumus yang ketiga ini. Yaitu rumusnya adalah koefisien kemiringan sama dengan
kuartil ketiga dikurang 2 kali kuartil kedua ditambah kuartil pertama dibagi kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Nah, berarti di sini kita harus menentukan nilai kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Oke, untuk menentukan nilai kuartil pertama, maka kita harus menentukan terlebih dahulu letak kuartil pertama. Letak kuartil pertama kita lihat rumus letak kuartil yaitu KI sama dengan data ke I per 4 dikali N ditambah 1. Nah, karena kuartil pertama, makanya I-nya kita ganti dengan 1. Nah, data ke sama dengan I-nya kita ganti dengan 1 dibagi 4 dikali 28. Nah, 28 adalah N-nya ya. Ini 28 ditambah 1. Nah, 28 ditambah 1 yaitu 29 dikali dengan 1 per 4. Hasilnya adalah 7,25. Artinya di sini K1 terletak pada interval ketiga. Nah, karena dia K1 terletak yaitu data ke 7,25. Oke, untuk melihat data ke 7,25 itu berada di mana? Dengan cara kita tambahkan 2 ditambah 3 yaitu sama dengan 6. Kemudian kita tambah dengan 5, berarti kita tambah lagi 5 yaitu sama dengan 11. Artinya data ke 7,25 itu berada di kelas interval ketiga di sini. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan letak kuartilnya di kelas interval keberapa, maka kita gunakan rumus menentukan nilai kuartil pertama. Nah, ini dia. K1 sama dengan batas bawah kuartil pertama, ya, kelas interval kuartil pertama, ditambah panjang kelasnya dikali 1 per 4 N dikurang F besar K1. F besar K1 adalah frekuensi kumulatif interval kelas kuartil pertama dibagi F, ya, F kecil ya, ini F kecil K1. Nah, frekuensi dari kelas interval yang mengandung kuartil pertama tadi. Nah, untuk menyelesaikan atau menemukan K1 ini, maka kita harus tentukan dulu nilai setiap parabelnya yang ada di rumus ini, sehingga kita mudah untuk menghitung nilainya. Nah, untuk batas bawah kelas interval yang mengandung kelas kuartil, yaitu BBKI, kita bisa menentukannya dengan cara kita lihat tadi, K1 terletak pada kelas interval ketiga. Lalu batas bawahnya kita lihat di sini ujung bawah kelas intervalnya yaitu 2,9. Nah, 2,9 kita kurangi dengan 0,05. Nah, kenapa kita kurangi dengan 0,05? Karena ya ujung bawah setiap kelas intervalnya ya, ujung bawahnya yang ini ya. Nah, ini ujung bawah dan ujung atas setiap kelas intervalnya yaitu berbentuk desimal. Sehingga kalau berbentuk desimal kita harus mengurangkan dengan 0,05 untuk menentukan batas bawahnya. Ya. Begitu juga untuk batas atasnya. Kalau untuk menentukan batas atasnya kita tambah dengan 0,05. Tetapi kalau ujung bawah dan ujung atasnya berbentuk bilangan bulat, maka kita untuk menentukan batas bawah, ya setiap kelas intervalnya kita kurang dengan 0,5. Nah, oke. Sehingga kita peroleh, ya kita kembali ke sini, batas bawah kelas interval yang mengandung kelas kuartil pertama, yaitu 2,9 kita kurang 0,05. Hasilnya sama dengan 2,85. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai P-nya atau panjang kelasnya. Nah, menentukan panjang kelasnya, nilai P-nya, yaitu dengan cara ujung bawah kelas interval ketiga
yaitu 2,9 kita kurang dengan ujung bawah kelas interval sebelumnya. Nah, yaitu atau dengan cara ujung bawah kelas interval setelah kelas interval ketiga, ya, berarti ini 3,1 kita kurang dengan ujung bawah kelas interval ketiga yang mengandung kelas kuartil pertama, yaitu 2,9. Nah, seperti itu. Hasilnya nanti akan sama, yaitu 0,2. Nah, lalu F besar KI-nya, K1-nya, yaitu frekuensi kumulatif kelas interval yang mengandung kelas kuartil pertama, yaitu kita tentukan dengan cara, ya, karena kelas interval ketiga ini tadi merupakan kelas kuartil pertama, maka frekuensinya di sini 5. Lalu untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, kita tambah frekuensi sebelumnya, yaitu 2, kita tambah 3. Hasilnya yaitu sama dengan 5. Lalu F kecil K1, yaitu frekuensi kelas interval yang mengandung kelas kuartil pertama, yaitu sama dengan 5 yang ini. Jadi, ya, kalau kita masukkan atau kita ganti setiap variabel yang ada di rumusnya ini dengan nilai yang telah kita peroleh, maka kita buat BBK1-nya yaitu 2,85 ditambah P-nya yaitu 0,2 dikali 1/4 dikali N-nya ini adalah 28, ya kan? Ini 28 dikali 1/4, ya, yaitu sama dengan 7, dikurang F besar K1, yaitu kita peroleh 5, nih, dibagi, ya, dibagi F kecil K1, yaitu 5 juga, nih. Itu kita selesaikan perhitungannya, itu sama dengan 2,85 ditambah 0,2. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung, 7 kurang 5 sama dengan 2, ya, dibagi 5, yaitu 0,4. Sehingga kita kalikan 0,2 dengan 0,4, ya. Kita kali hasilnya adalah 0,08. Lalu kita tambahkan 2,85 ditambah 0,08. Hasilnya sama dengan 2,93. Sehingga kita sudah peroleh nilai K1-nya, yaitu sama dengan 2,93. Lalu kita tentukan nilai K2-nya. Yang pertama kita tentukan letak K2-nya dengan cara yang sama seperti cara menentukan letak K1. Nah, ini rumus menentukan letak kuartil. Karena kita ingin menentukan K2, maka I-nya kita ganti dengan 2. Maka K2 sama dengan data ke I-nya kita ganti 2, 2/4 dikali 28, ini N-nya, ya, jumlahnya 28 ditambah 1, hasilnya 29 dikali 2/4. Nah, 29 dikali 2 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 14,5. Sehingga K2 itu sama dengan data ke 14,25. Nah, artinya data ke 14,5 itu terletak di interval ke-4. Nah, karena kenapa? Kalau kita jumlahkan ini 2 tambah 3, 5, ditambah lagi 5, maaf, ya, 2 tambah 3, 5, ditambah lagi 5, itu hasilnya 10, ya. Oke, maaf sebelumnya. Ini 2 tambah 3, 5, ya. Maaf. Sehingga di sini ditambah 10, ya. Tetap letak kuartil ke-1-nya di sini, di interval ketiga. Oke. Selanjutnya kita kembali ke kuartil kedua. Ini 2 tambah 3, 5, ditambah lagi 5 sama dengan 10.
Lalu kita tambah 7, ini hasilnya 17, ya kan? Berarti data ke 14,25 ya, pasti dia berada di interval keempat ini, ya. Lalu kita buat ya di sini K2 terletak pada kelas interval keempat. Sehingga dengan cara yang sama, kita tentukan K2-nya menggunakan rumus menentukan nilai kuartil kedua sama dengan BBK2 itu batas bawah kelas interval kuartil kedua ditambah P panjang kelasnya dikali 2/4 ya. 2/4 N dikurang F besar kedua, frekuensi kumulatif kelas interval kuartil kedua, lalu dibagi F kecil K2, frekuensi kelas interval kuartil kedua. Nah, kita tentukan nilai setiap variabel yang ada di rumusnya, yaitu BBK2 dengan cara yang sama seperti K1 tadi, yaitu dengan cara kita melihat ujung bawah kelas interval kuartil kedua, yaitu 3,1 dikurang 0,05. Hasilnya adalah 3,05. Kemudian kita tentukan P-nya. P-nya sama karena sudah kita tentukan tadi. Ya sama. Kalau maupun dicari, pastilah dia juga akan hasilnya 0,2 ya. 3,3 dikurang 3,1 0,2 atau 3,1 dikurang 2,9 hasilnya juga 0,2. Lalu F besar K2 yang ini ya, yaitu frekuensi kumulatif kelas interval kuartil kedua. Nah, karena kelas interval keempat ini letak kuartil kedua yang frekuensinya yaitu 7, maka kita jumlahkan ya frekuensi sebelumnya 2 tambah 3 ditambah 5 hasilnya adalah 10, sehingga frekuensi kecil atau F kecil ya, frekuensi kelas interval kuartil kedua itu bisa kita tulis langsung ini adalah 7. Sehingga kita masukin ke rumusnya, BBK2 adalah 3,05 dikali P 0,2 dikali ditambah P itu ditambah 0,2 dikali 2/4 kali N ya, 2/4 kali N, N-nya 28 dikali 2 dibagi 4 hasilnya adalah 14 dikurang F besar K2 yaitu 10. Nih. Lalu dibagi F kecil K2. F kecil K2 yaitu 7. Sehingga kita selesaikan perhitungannya 3,05 ditambah 0,2 yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 14 dikurang 10 yaitu 4 dibagi 7 yaitu 0,57. Lalu kita kali lagi dengan 0,2. Itu hasilnya di sini 0,114. Selanjutnya yang terakhir 3,05 ditambah 0,114 yaitu sama dengan 3,16. Nah, kita sudah peroleh K2. Selanjutnya kita tentukan K3 dengan cara yang sama. Kita tentukan dulu letak K3 yaitu I-nya kita ganti dengan 3 ya. Lalu kita selesaikan perhitungannya. 28 ditambah 1, 29 dikali 3/4. Nah, 29 kali 3 dibagi 4. Hasilnya adalah 21,75. Nah, dengan cara yang sama tadi, 21,75 itu, atau data ke 21,75 itu, dia berada di kelas interval, ya kita jumlahkan ini terlebih dahulu, 2 tambah 3 tadi 5, di sini 10, lalu kita tambah lagi 7, 17, ya, kita tambah 6, yaitu 23.
Sehingga ya letak kuartil ketiga berada di kelas interval kelima. Nah, karena dia yaitu kita peroleh K2 sama dengan data ke 21,75. Pasti dia berada di sini. Oke, dengan cara yang sama kita tentukan nilai dari variabel setiap variabel yang ada di rumus K3 ini, yaitu BB-K3 ditambah P dikali 3/4N dikurang F besar K3 dibagi F kecil K3. Nah, BB-K3 yaitu batas bawah kelas interval kuartil ketiga dengan cara yang sama, yaitu batas bawahnya kita tentukan ujung bawah 3,3 dikurang 0,05, hasilnya 3,25. Lalu nilai P-nya ya 0,2, sama ya. Lalu 3/4 N-nya ya. Lalu N-nya 28 ini ya, kita tulis. Lalu F besar K3-nya, frekuensi kumulatif kelas interval kuartil ketiga, yaitu ini adalah frekuensi dari kelas interval kelima ya, kelas interval kelima. Nah, kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 ditambah 7, hasilnya adalah 17. Lalu F kecil K3, frekuensi kelas interval kelima ya, maaf. Kelas interval kelima atau frekuensi kelas interval kuartil ketiga, yaitu adalah 6 nih. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus BB-K3 kita peroleh 3,25 ditambah P 0,2. Nah, yang ini 3/4 dikali N-nya 28 ya. Maka 28 dikali 3 dibagi 4 hasilnya 21 dikurang F besar K3, frekuensi kumulatif kelas interval kelima atau frekuensi kumulatif kelas interval kuartil ketiga, yaitu 17 ya yang ini. Lalu frekuensi kelas interval kuartil ketiga, yaitu 6. Nah, lalu kita selesaikan dalam kurung 21 dikurang 17, ya, yaitu 4 dibagi 6, hasilnya 0,667. Lalu kita kali dengan 0,2, hasilnya ada 0,133. Lalu 3,25 ditambah 0,133, hasilnya 3,38. Sehingga nilai K1, K2, K3-nya setelah kita peroleh, ya, maka kita bisa memasukkannya ke rumus koefisien kemiringan, yaitu K3 dikurang 2 kali K2 ditambah K1 dibagi K3 dikurang K1. Sehingga kita peroleh, nah kita masukkan K3-nya adalah nilainya 3,38 dikurang 2 kali K2 nilainya itu 3,16 ditambah K1 itu nilainya 2,93 dibagi K3 nilainya 3,38 dikurang K1 nilainya 2,93. Sehingga kita peroleh hasilnya yang kalau yang pembilangnya kita jumlahkan, yaitu hasilnya min 0,01 dibagi ini ya, kalau kita selesaikan, kalau kita kurang nih, hasilnya 0,45, sehingga kalau kita bagi ini, min 0,01 dibagi 0,45, yaitu hasilnya sama dengan min 0,022. Sehingga bisa kita simpulkan, data yang diberikan tadi, model distribusinya yaitu distribusi negatif karena koefisien kemiringannya kecil dari 0.